Sahabat JMSI dimanapun Anda berada yang hari ini masih stay tune di kanalnya Warta JMSI Tubaba. Hari ini saya berada di salah satu ujung perbatasannya Kabupaten Tulungagung Barat. Tepatnya di Tiuh Jaya Murni atau yang kami kenal dulu zaman transmigrasi itu adalah SP7C. Dan hari ini saya langsung ketemu dengan masternya yaitu Pak Dekatun yang kami kenal sangat lugas, begitu juga sangat merakyat yang hari ini menjabat sebagai Kepala Tiuh Jaya Murni Kecamatan Gunung Tulungagung Barat. Langsung saja kita ngobrol dan cekidot. Let's go. Apa kabar Pak De? Sehat Mas. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tapi enggak lagi capek ya? Ya alhamdulillah sudah fair. Sudah fit lagi lah ya. Iya begitu ketemu inspirasi narasumber. Luar biasa. Beliau hari ini baru saja melakukan perjalanan dinas ke Pengadilan Negeri mendampingi salah satu warganya yang sedang mengurus persoalan persidangan. Betul. Iya, begitu nyampe langsung ketemu sama teman-teman JMSI ya. Tapi sudah ngopi kan? Sudah ngopi, sudah ngerokok. Pokoknya sudah aman lah ya. Kalau sudah aman berarti kita waktunya bercerita, Pak. Iya. Bagaimana di Tiuh Jaya Murni ini bukan tertinggal tidak. Karena yang saya tahu pemerintah Tulungagung Barat ini tidak membeda-bedakan antara Tiuh satu dengan yang lainnya. Memang kebetulan Tiuh kita paling ujung. Iya. Tapi sebelum arah ke sana boleh cerita dong risikonya ataupun keluh kesahnya Tiuh di paling ujung itu apa sih Pak? Gini Pak, keluh kesahnya Tiuh yang paling ujung dari kabupaten itu terutama mengenai kendala sarana transportasi. Di Jaya Murni ini semenjak saya jadi kepala memang belum ada banyak yang dibangun, namun sudah ada. Itu rigid beton sepanjang 700 meter dibagi dari beberapa titik diambil yang rawan. Nah sementara ini saya mohon kepada pemerintah kabupaten tolong Tiuh kami di jalan porosnya yang membangun adalah pemerintah kabupaten. Kalau di jalur-jalur Tiuh itu merupakan tanggung jawab Kepala Tiuh. Dan juga saya terima kasih banyak kepada pemerintah pusat yang sudah menggelontorkan dana desa untuk pemberdayaan, untuk pembangunan di Tiuh kami ini. Alhamdulillah selama saya pegang selama hampir satu jabatan ini masyarakat sudah bisa merasakan bahwa Jaya Murni sekarang tidak ada pelataran atau jalan yang bonyok Mas, nggak ketang geronjal juga. Terus gak apa-apa lah, bisa lewat ya. Semua bisa lewat. Kita bisa nyampe kabupaten. Minimal masyarakat awak dhewe ini ngurus KTP itu udah enak lah. Oke, itu keluh saja. Tapi tetap seneng toh. Ya semangat. Semangat. Oke. Pak De, hari ini saya kepingin kita bercerita terkait dengan dana desa di tahun 2025. Artinya bahwa ini kan sudah masuk ke tahap kedua nih. Iya betul. Tahap kedua. Artinya di tahun 2025 ini kita prioritas programnya di apa? Di pembangunan infrastruktur seperti jalan, onderlah, lapen, ada juga drainase, terus perawatan badan jalan, ada pembedahan jalan usaha tani. Nah, cuman dulu itu sebelum ada program yang 20% untuk ketahanan pangan, rencana jalan usaha tani itu dibuat sepanjang 3 km. Dengan dana ketahanan pangan. Dengan aturan yang baru. Betul. Setelah ada program ketahanan pangan yang 20% itu masuk ke ketahanan pangan, maka kita bermusyawarah dengan aparat desa, ini bagaimana baiknya supaya warga tidak kecewa yang dulu sudah mengatakan 3 kilo, ternyata yang 20% harus masuk ke ketahanan pangan. Akhirnya dengan kebijakan semua aparat desa dan para tokoh timbullah hanya bisa memberikan 1 kilo dan tidak mengurangi yang 20%. Keren. Terus juga ada perawatan badan jalan yang di situ saya tanya kepada Pak Care, saya lihat di APBT-nya perawatan badan jalan itu sepanjang 3 km. Nah, dikarenakan di sini nih masih banyak jalan-jalan yang memang perlu dirawat, maka usulan dari masyarakat, saya minta. Akhirnya saya selaku Kepala Tiuh punya kebijakan supaya masyarakat tidak kecewa. Timbullah perawatan badan jalan itu jadi 9 km. Luar biasa. Dan itu pun saya tidak minta ke warga untuk bersuadaya. Kebijakan dari aparat desa dan
insya Allah dari saya. Ada terobosan-terobosan yang kemudian memang kita peruntukkan itu, dan memang 9 kilo itu memang menjadi kebutuhan masyarakat. Betul Mas, itu bisa dikatakan memang jalan diperlukan oleh warga saya untuk mengeluarkan hasil bumi, hasil pertaniannya. Selain daripada itu, di luar dari konteks dana desa, kemarin itu saya ke rumah beliau Bapak Wakil Bupati, minta supaya diturunkan alat berat untuk membenahi jalan kabupaten. Walhasil alhamdulillah Pak Bupati memerintahkan salah satu daripada petugas PU-nya, tolong turunkan alat berat di Jaya Murni. Itu berupa blader. Nah di situ dari wilayah saya ini Mas, itu kurang lebih panjangnya sekitar 6 km. Nah itu di situ terjadilah kesepakatan dari pihak pabrik, dari pemerintah kabupaten, dari pemerintah desa. Nah ini kesepakatannya adalah dari PU nurunkan alat berat dan bantu minyak juga. Dari pabrik itu batunya sama walesnya itu dari kabupaten. Terus pemerintah TIUH operasionalnya sopir sama minyaknya juga. Jadi gotong-gotong. Iya. Jadi kalau dikerjakan sendiri merasa berat, ya terpaksa kalau kita barengan masih banyak keringanan. Dan ini yang menjadi istimewa toh, artinya bahwa Kepala TIUH ketika berpikir hanya menggunakan dana desa saja, maka hampir tidak bisa berbuat banyak. Iya, karena betul. Terkait dengan kebutuhan masyarakat yang sangat luar biasa. Betul. Apalagi ini adalah kaitannya dengan bagaimana pencapaian visi misi ketika kita waktu mau berangkat. Betul, sehingga diperlukan terobosan-terobosan bekerja sama dengan banyak pihak sehingga bisa mewujudkan program-program tersebut. Betul. Ini sudah langkah keren loh Pak De. Ini sudah langkah keren. Artinya saya melihatnya wajahnya sudah beda lah Jaya Murni ya, mudah-mudahan di periode yang kali ini. Gitu. Ya, karena begini Mas, menurut pribadi saya selaku kepala TIUH itu bertanggung jawab. Yang saya pertanggungjawabkan adalah dunia akhirat. Betul. Ketika saya bisa mempersembahkan atau memberikan motivasi ke TIUH, baik itu pikiran maupun tenaga, itu yang manfaat bagi TIUH ataupun bagi masyarakat kami, itu adalah suatu ibadah. Dan saya selaku umat Islam, maafnya ngomong, ibadah saya masih bolong-bolong, belum bisa tertib. Kalau toh memang tenaga pikiran saya yang saya curahkan ke TIUH, itu bermanfaat bagi masyarakat, itulah untuk selaku penggantinya ibadah saya yang bolong-bolong. Gitu. Tambalane. Keren. Ini memang bukan satu sekedar filosofi, tapi ini sebuah prinsip. Sebuah prinsip yang memang kita harus kerjakan. Dan ketika kepala punya pemikiran-pemikiran seperti ini, ya nggak ada ceritanya keluhan yang tidak bisa ditangani. Siap, ya gitu. Betul. Dan kemudian kan gini Pak De, ini kan jaraknya dengan kabupaten lumayan jauh, dengan kecamatan juga medannya luar biasa. Kan saat ini alhamdulillah ya, mobil sudah bisa lewat kendaraan ini, motor nggak perlu lagi nyelempet turut ke bodi tangganya, kan, gitu, jalur utama. Nah kemudian untuk memfasilitasi itu semua secara fasilitas nih, fasilitas pelayanan di TIUH, mempermudah dan sebagainya. Ini apa nih di periode Pak Dikaton nih? Kalau di periode saya Mas, memang dulu sebelum saya, ini mohon maaf banget. Masyarakat kalau mau perlu dengan aparat TIUH, itu biasanya hanya di rumah pribadi, juru tulis, ataupun kepala TIUH. Dan itu pun masih ada biaya administrasi. Tapi alhamdulillah semenjak saya duduk, mungkin yang bisa saya berbantukan sama masyarakat adalah tanda tangan dan stempel. Maka dari situ semua saya gratiskan. Saya tidak ada memungut administrasi dari masyarakat sepeser pun untuk saya. Karena saya tahu bahwa saya ini sudah digaji oleh pemerintah, dan saya ini sebagai kepala TIUH bukan orang nomor 1, tapi pelayan TIUH. Pelayan TIUH, benar. Jadi saya permudah masyarakat saya untuk mengurus surat menyurat, baik itu SKU, domisili, surat apapun yang perlunya dengan TIUH, insya Allah saya permudah. Saya nggak pernah yang namanya masyarakat saya minta tanda tangan atau cap kok nanti dulu, tidak. Di mana tempat, baik di jalan maupun di mana ketemu, saya ditelepon, Pak, saya perlu dengan Bapak mau nyetempel. Saya tanya, sampai ada di mana? Saya di sini. Udah, saya ke sana, Pak. Saya jemput. Luar biasa. Artinya saya tidak menyulitkan masyarakat saya. Siap.
Ya, karena kan kita nggak ngerti kepentingan masyarakat Iya, terkait dengan dokumen kan ya. betul. Apalagi kan ketika mereka mau bikin SKU misalnya surat izin usaha keterangan usaha, Betul. mungkin mereka ada keperluan dan lain sebagainya. Iya. Otomatis ketika ini dipermudah juga menjadi satu upaya kita untuk mensejahterakan mereka toh. Betul, Nah, betul, kan betul. gitu. Nah, ini menurut saya juga keren. Artinya bahwa program jenengan terkait dengan pelayanan TIU ini juga didukung dengan tenaga-tenaga yang jenengan persiapkan. Iya, betul. Jenengan persiapkan. Dan insya Allah tenaga saya untuk aparatur TIU semuanya taat, mematuhi peraturan, terkecuali hari Jumat itu pulang jam 11:30, Mas. Tapi selain hari Jumat tetap pulangnya sesuai aturan. Dan tidak ada di situ masyarakat yang merasa kecewa di balai desa. Karena sudah saya tanamkan, tolong sambut dengan senyuman siapapun yang datang. Kalau ada kopi, tawarin dulu kopi sambil nunggu berkas ataupun surat yang akan dikerjakan. Ya, betul. Itu alhamdulillah sampai saat ini masyarakat merasa dihargai oleh aparat desa. Betul, betul. Tapi kalau ini cerita ini kan ini programnya keren. Bagaimana dana desa sudah terserap nih, sudah teraplikasikan, bagaimana infrastruktur juga kita sudah jalankan, fokus kita. Kemudian dari sisi pemberdayaan dan juga kita lakukan. Nah, terkait ini satu bocoran lagi. Kan di regulasi terbaru bahwa ketahanan pangan itu kemudian 20% dikelola oleh BUMTI. Nah, ini boleh cerita dong, inspirasinya apa nih, rencana usaha dan apa komitmen teman-teman BUMTI? Gini Mas, kalau untuk BUMTI memang saat ini belum berjalan. Cuman dari kepengurusan BUMTI dan aparat desa sudah pernah yang intinya musyawarah kecil. Musyawarah kecil. Yang jelas, yang pertama adalah untuk mengelola peternak kambing. Kambing. Jadi sesuai dengan perintah dari Bapak Bupati, kembangkan kandang, kolam dan ikan. Sementara ini masih terprogram untuk kandangnya, pembesaran kambing jantan. Nah, selain itu dalam rencana ini nanti dikarenakan di sini ada pabrik, nggak ketang berapa lah untuk nanam modal kita jual belikan onggo. Onggo. Nah, ini yang keselanjutannya belum. Onggo ini, maaf, onggo ini nanti yang kita kelola ya, bukan yang untuk pakan kambingnya, bukan. Tapi memang kita jemur sendiri, kita keringin. Bukan gitu, Mas. Jadi onggo ini keluarga BUMTI ataupun anggota BUMTI yang beli dari pabrik, dijualnya ke luar daerah. Nah, di situ misalkan satu hari ini dapat satu mobil, untungnya di BUMTI itu 150.000 bersih. Jadi bagi hasil. Menurut saya itu lebih cepat, lebih cepat punya hasil lah. Istilahnya kita beli dari sana 1.000 atau 100 perak per kilonya, itu kita jual bisa 125. Gitu. Betul. Artinya Bapak, untuk saat ini yang berdasarkan perencanaan yang dibuat sama teman-teman BUMTI, itu adalah dikembangkan dalam bentuk ternak kambing dan pengeringan onggo tersebut. Keren. Ini keren juga. Inilah keuntungannya kita punya pabrik juga di dekat sini. Ada satu kontribusi. Dan ini juga secara regulasi diatur toh. Kerja sama TIU. Nah, di sini masuk dalam satunya itu. Nah, kemudian gini Pak De, program sudah jalan, semuanya sudah jalan. Ada hal yang menarik menurut saya. Kalau saya lihat biografi jenengan itu kan dulu petani sukses di tetangga sebelah. Nah, kemudian bisa sampai ke Jaya Murni ini, kemudian punya angan-angan nih yang memicu jenengan untuk jadi kepala sehingga begini kan aturan kalau jenengan di sana mungkin pulang ke sini udah bawa Pajero sama truk 4. Ini sedikit cerita Mas. Dulu saya bisa pindah di Jaya Murni ini tahun 2006. Itu anak saya yang bungsu waktunya sekolah. Dan saya di gunung itu sangat jauh dari sekolahan. Akhirnya saya putuskan kita pindah ke Menggala C SP7 Jaya Murni untuk hidup di sana. Nah, ternyata pertama di sini saya dijadikan kepala suku oleh masyarakat. Yang artinya gini, waktu itu saya masih baru, ada pemilihan kepala suku dari lingkungan sini 4 RT, kalau nggak salah dulu itu ada 121 kakak. Pemilihan RW ataupun RK itu dilaksanakan di Balai Desa dengan 4 calon. Calon yang satu dapat 1, yang satu dapat 14, sisanya ke saya semua.
Sedangkan saya belum tahu, belum memahami dengan secara lingkungan, total, iya, betul. belum adaptasi gitu Tapi loh, Mas. masyarakat sudah percaya, ada harapan di situ. Saya 1 periode jadi kepala suku. Setelah jadi kepala suku saya 1 periode, saya berhenti karena mungkin ada tidak kecocokan dengan aparat yang dulu. Akhirnya saya berhenti, saya bilang kalau saya mau berjuang untuk desa, walaupun saya nggak jadi aparat, saya tetap bisa berjuang. gitu. Betul. Nah, walhasil alhamdulillah 1 periode saya berhenti, masyarakat datang lagi di tahun 2018, bisa nggak bisa sampean harus maju. Dapat dukungan dari masyarakat, saya maju, akhirnya masyarakat mempercayai saya untuk menduduki kepala tiuh di Jaya Murni. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi jalan ibadah untuk kita. Insya Allah. Ya kan? Mudah-mudahan ini juga menjadi satu pengabdian kita terhadap bangsa dan negara. Maka dari itu Pak De, ini di akhir nih. Kami berharap dari JMSI, ini bukan pertemuan yang pertama. Nanti ada lanjutannya, dalam artian bahwa lanjutannya ini adalah sebagai bentuk kerjasama kita dalam rangka sama-sama membangun di wilayah Tulambang Barat tercinta ini. Betul, Mas. Bedanya kalau kami kan di bidang publikasi tuh, bagaimana kami bisa mempublikasikan apa yang menjadi karya-karya teman-teman kepala. Nah, sekarang gini Pak De, terkait dengan perjalanan yang separuh perjalanan nih, kan sudah 4 tahun berarti separuh perjalanan. Saya 7 tahun, Mas. Sudah 7 tahun ya? Ya karena jangan di periode pertama tambahan 2 tahun kemarin. Betul. Artinya bahwa tentu ada PR-PR yang belum terlaksana Pak De. Nah, terhadap PR yang belum terlaksana ini apa harapannya Pak De? Harapan saya di periode ke depan saya akan masih mau maju karena PR saya masih banyak. Yang namanya jalan lingkungan ini belum tersentuh pembangunan yang maksimal. Jadi selain dari dana desa itu yang saya pakai untuk membangun jalan lingkungan, saya tetap berkoordinasi dengan pihak terkait kayak kabupaten, kayak provinsi. Saya tidak bosan untuk mengajukan proposal supaya di tiuh kami ini ada bantuan pembangunan fisik, baik jalan kabupaten maupun jalan lingkungan. Ya nanti insya Allah kalau sudah 1 periode lagi, saya yakin Jaya Murni jalan sudah bisa dilewati dengan enak. Luar biasa. Nah, sementara ini masih jalan yang saya rigid beton, itu termasuk jalan yang benar-benar parah ya, parah betul kondisinya ya kan. Oke, terus kemudian terkait dengan kondisi saat ini, bagaimana harapan atau himbauan jenengan kepada masyarakat kita Pak De dan teman-teman aparatur? Kalau himbauan saya kepada masyarakat, mari kita kerjasama yang baik, jalin kerjasama yang baik. Ketika nanti saya membangun di areal RT 10 misalkan, nah RT 10 itu saya kumpulkan, kerjalah di situ dengan sembari pemberdayaan, yang ngerjakan juga orang RT 10. Kalau ada kurangnya kita swadaya bareng. Gitu, sehingga memang bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Betul. Terima kasih Pak De. Ini adalah pertemuan keren menurut saya dan cukup menginspirasi. Nggak perlu terlalu kayak yang di TV-TV, tapi setidaknya kita sudah berbuat semaksimal mungkin apa yang kita kerjakan. Sehat terus. Amin. Ada sesuatu yang mau disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan kita? Yang perlu sampaikan, pertama saya terima kasih sekali kepada pihak JSMI yang mana telah sudi mengunjungi Desa Jaya Murni, mewawancarai saya, apa tujuan saya dan apa visi misi saya selaku kepala tiuh menjabat di Jaya Murni yang sudah saya sampaikan tadi. Dan juga saya mohon kepada JSMI untuk pengawasan kepada saya selaku kepala tiuh. Kadang-kadang mohon maaf banget Mas, kepala tiuh itu ada yang pemikiran bahwa dana desa itu duitnya sendiri. Padahal dana desa itu duitnya pemerintah. Betul. Selaku kepala tiuh hanya sebagai pelaksana. Betul. Jangan sampai mempunyai pemikiran, wah itu duit saya mau cari. Jangan. Betul. Pertanggungjawabannya itu dunia akhirat. Betul. Jadi harapan saya pengawasan dari JSMI, teman-teman media itu untuk mengawasi kinerja saya. Di mana kesalahan saya tolong ditegur, tolong diarahkan karena namanya manusia itu bukan malaikat. Ya, kita benahi sama-sama. Betul. Cocok Pak De. Harapannya nanti di episode yang akan datang, kita bisa bertemu dengan masyarakat, kita bisa ngobrol bareng dengan masyarakat, langsung di channelnya Warta JMSI Tubaga. Untuk hari ini kami terima kasih banget. Ini sudah cukup menginspirasi informasinya. Mudah-mudahan diparingi kesehatan yang luar biasa dan kita tetap berkarya di periode yang akan datang. Selamat berjuang Pak De dan tetap untuk berbakti pada Ibu Pertiwi dan semoga menjadi nilai ibadah. Luar biasa, keren. Kita ketemu lagi di episode kedua bersama dengan tokoh-tokoh masyarakatnya. Check it out, let's go.